Ini gerakan politik dari kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi politik atau orang-orang yang mengalami power syndrome, dan mereka mencoba menyelamatkan eksistensi politiknya agar masyarakat dapat menerimanya. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua, mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Apakah benar sekarang hal ini terjadi di negeri kita? Setelah PA212, sekarang muncul kelompok kami. Entah kedepannya kelompok gak jelas apa lagi yang akan muncul. Baru-baru ini kami menggelar deklarasi. Tanpa peduli PSBB, mereka tetap membuat keramaian dengan kumpul-kumpul di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat pada 18 Agustus 2020. Dalam deklarasi itu, Gatot berbicara kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan. Adalah salah satu bahaya dari proxy war yang saya katakan hal ini diperburuk dengan tubuh dan kembangnya oligarki kekuasaan di negeri ini. Kekuasaan dimainkan, dikelola oleh kelompok orang, dan lebih tidak beruntung lagi bagi kita semua, mereka melakukan dengan topeng konstitusi. Apakah benar sekarang hal ini terjadi di negeri kita? Adalah rakyat Indonesia yang berhak menjawab. Pernyataan Gatot tersebut dinilai akibat kepentingan politik mantan Panglima TNI itu tak terakomodasi. Ada bayang-bayang kegagalan Nyapres di balik kritik Gatot tersebut. Analisis itu disampaikan oleh pengamat politik M. Kodari saat dihubungi Selasa 18 Agustus 2020. Kodari menyebut realita yang terjadi struktur politik di seluruh dunia, termasuk Indonesia itu seperti piramida yang pada pucuknya dipimpin oleh kelompok elit. Dia lantas menyebut Gatot Nurmantio sendiri juga sebagai elit itu sendiri. Oleh karena itu, Kodari menilai ada maksud dan tujuan politik lain di balik pernyataan Gatot Nurmantio soal oligarki saat deklarasi kami. Dia menduga memang selama ini kepentingan politik tokoh-tokoh di kami termasuk Gatot tidak terakomodasi. Alasan berkumpul bervariasi bermacam-macam. Ada orang yang punya ide gagasan yang selama ini tidak terakomodasi pemikirannya, atau justru supaya pemikiran diakomodasi maka bergabung dengan nama-nama lain, sehingga masukan dan saran tidak berdiri sendiri tapi merepresentasikan sekelompok orang dengan harapan punya daya gedor lebih besar, ujarnya. Kemudian Kodari juga menyinggung kegagalan Gatot Nurmantio maju pada Pilpres 2019. Bagi Kodari, kritik Gatot soal oligarki kekuasaan itu juga bisa saja berkaitan dengan terhalanginya Gatot pada pemilu lalu. Kedua, bisa saja konsen pada situasi saat ini yang menurut beliau tidak ideal, tidak mencerminkan kondisi seharusnya, kata Pak Gatot ini sekarang oligarki, walau sebagian orang katakan ini masih poliarki, masih demokrasi. Kemungkinan lain tokoh tersebut tidak terakomodasi secara politik juga amat sangat mungkin, ucapnya. Pak Gatot misal dulu diwacanakan atau dikabarkan diwacanakan sebagai capres, mau maju capres tapi tidak jadi maju atau tidak bisa maju. Pengalaman itu yang membuat Pak Gatot mengatakan ada oligarki yang menghalangi beliau maju capres di tahun 2019, sambungnya. Selain itu, Kodari juga menilai ada tujuan lebih jauh dari dibentuknya kami ini. Menurutnya bisa saja kami dibentuk untuk dijadikan partai politik di kemudian hari. Deklarasi kami yang mengungkapkan 8 tuntutan itu juga dikritik oleh politisi dari Partai Nasdem. Kalau kita bersikap dan bertindak atas dasar saling menghargai posisi dan peran masing-masing, tentu segala perbaikan akan terjadi. Perannya kelompok kritis seperti kami harus kita hargai. Begitu juga semestinya kami menghargai kerja-kerja yang dilakukan pemerintah.
kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya kepada wartawan Rabu 19 Agustus 2020. Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR ini menilai tuntutan kami perlu disempurnakan sehingga menjadi lebih objektif. Pemerintah menurut Willy tidak akan alergi terhadap kritik yang objektif karena memang diperlukan. Tidak benar juga mengatakan pemerintah sudah tidak dijiwai semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kan itu semua masih menjadi fondasi legal kebangsaan kita. Lalu, pemerintah juga menganggarkan dan menyabarkan bantuan dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi pemerintah hadir dalam menangani problem harian rakyat. Program-program afirmatif lainnya juga digulirkan. Kita perbaiki distribusinya kalau memang itu yang dirasa kurang, ujarnya. Lebih lanjut, Willy menyaksikan kritik kami yang mengatakan pemerintah mengkriminalisasi lawan-lawan politik. Selain itu, dia juga merasa heran dengan stigma kami terhadap pemerintah yang dianggap bertekuk lutut pada negara tertentu. Kemarin itu teman-teman kami juga pasti melihat bagaimana Presiden justru memberi tanda kehormatan kenegaraan kepada Fahri Hamzah dan Fadly Zon. Lawan politik yang mana lagi yang dikriminalisasi? Ini sama dengan anggapan bahwa Indonesia bertekuk lutut dengan negara lain. Doktrin politik luar negeri kita itu bebas aktif, tidak terkooptasi. Jadi apa dasar kami mengatakan demikian? Hal-hal seperti itu sebaiknya dibersihkan dari tuntutan kami, ucapnya. Willy menyayangkan jika kritik yang disampaikan kami dikotori dengan hal-hal yang berlandaskan emosional. Menurut Willy, kecurigaan dan emosional sisa-sisa persaingan politik sebelumnya harus dipisahkan dari kehendak perbaikan yang menjadi inti tuntutan kami. Melihat tuntutan kami tersebut, sebenarnya siapa sajakah orang-orang dari kami ini? Wajah-wajah mereka cukup familiar. Artinya bukan orang baru. Di antaranya adalah Said Didu, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Rafli Harun, Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Ihsanuddin Nursi, Ahmad Yani, dan lain-lain. Jadi kita semua sudah tahu bagaimana track recordnya. Nyaris pernah duduk di kursi pemerintahan semua. Dan saat mereka berada di pemerintahan juga tidak ada prestasi yang berarti. Seperti Said Didu, Rafli Harun, dan Ihsanuddin Nursi pernah jadi komisaris BUMN. Gak terlihat tuh apa gebrakan mereka selama mengawasi perusahaan plat merah tersebut. Yang ada malah kena pecat. Begitupun dengan Rizal Ramli yang pernah jadi Menko Maritim Sumber Daya Alam. Juga gak ada prestasinya. Yang ada palingan bikin gaduh dan gaduh melulu. Sementara itu, Gatot Nurmantio ngomongnya doang PKI bangkit. Tapi saat jadi Panglima TNI dulu, tidak ada satupun anggota PKI yang berhasil ia tangkap. Sedangkan Ahmad Yani saat menjadi anggota Dewan dulu juga miskin prestasi. Lantaran tak punya prestasi yang bisa dibanggakan itulah ia tidak lagi terpilih jadi wakil rakyat. Selanjutnya ada Din Syamsuddin. Saat menjabat sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antara agama dan peradaban, juga bisa dibilang gak ada hasil yang dia bawa pulang. Dan di antara nama-nama itu cuma Rocky Gerung doang yang belum berpengalaman ngurus negara. Jadi, kalau kumpulan orang-orang gagal kayak gini tapi ngomongnya selamatkan Indonesia, bullshit itu dah. Mereka kerja aja nggak bener, bagaimana mau menyelamatkan Indonesia? Wajar bila kemudian bobrok mereka dibongkar rame-rame oleh para politisi pendukung Jokowi. Seperti politisi PKB Abdul Qadir Kardik mengatakan bahwa deklarasi kami itu tak lepas dari kekecewaan mereka atas kekalahan Capres yang diusung di Pilpres 2019 lalu, yakni Prabowo. Pendeklarasian kami dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama, sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Ini artinya lanjutan karena jagoannya kalah, ujar Karding pada 18 Agustus 2020. Sementara itu, politisi yang kalau ngomong memang suka plak-plakan, Ruhut Sitompul mengingatkan anggota kami.
Belajarlah untuk mengamati kesalahan diri sendiri dulu sebelum mencari-cari kesalahan orang lain. Din tak ingin dicurigai, tapi deklarasi kami maklumat menyelamatkan Indonesia. Belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Mau menyelamatkan modalnya nyinyir, ngebacot, mendungu-dungukan orang, dan merasa manusia merdeka, suka-suka menghina sesama. Merdeka, ujar Ruhut. Dan masih banyak lagi sentilan-sentilan baik dari politisi maupun dari masyarakat terkait deklarasi kami yang juga berpotensi menjadi klaster penyebaran virus corona itu. Jadi fix ya, apa yang disampaikan oleh pengkritik itu masuk akal dan sudah bisa menggambarkan bagaimana kami sebenarnya.